Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mustika Sari, merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 190254241 yang merupakan akan melakukan presentasi terkait kedinamisan pantai yang dengan tujuan untuk melengkapi tugas UTS saya di mata kuliah dinamika pesisir dan pantai. Nah, di sini ada definisi pantai dan garis pantai. Di sini ada pantai. Pantai merupakan suatu batasan wilayah yang dimana antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Yang dimana wilayah daratan ini merupakan wilayah yang berada di atas dan di bawah permukaan daratan hingga batas garis pasang tertinggi. Nah, sedangkan wilayah lautan ini merupakan wilayah yang berada di atas dan di bawah permukaan laut yang dimulai dari sisi laut garis sudut rendah. Nah, di sini ada definisi pantai menurut Sutikno tahun 1993 yang merupakan menurut Sutikno, pantai ini merupakan daerah yang meluas dari titik terendah air laut surut hingga arah daratan sampai batas efektif dari gelombang. Nah, selanjutnya ada definisi dari garis pantai. Garis pantai ini merupakan suatu garis yang mempertemukan air laut dan daratan dengan kedudukan yang tidak pasti saat pasang surut. Nah, pasang surut ini sangat dipengaruhi oleh gelombang dan arus laut. Nah, dari pembentukan kedinamisan pantai, di sini ada faktor-faktor utama yang menjadikan pengaruh dari perubahan garis pantai ini, yaitu ada faktor hidrooceanografi, yaitu di mana faktor ini terdapat adanya perubahan gelombang, arus, pasut, dan beberapa aktivitas manusia. Nah, di sini ada faktor hidrooceanografi. Yang pertama ada gelombang, yang dimana gelombang ini mengalami proses pergerakan massa air yang dibantu oleh angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Nah, selanjutnya ada arus, yang dimana arus ini berperan sebagai pengangkutan sedimen sebagai media transport dan agen pengerosi dan dipengaruhi oleh hembusan gelombang, di mana gelombang ini akan datang menuju pantai dan yang menghasilkan arus untuk proses sedimentasi. Nah, selanjutnya ada faktor dari pasang surut. Pasang surut ini ada karena pergerakan air ini turun dari muka laut secara berirama karena adanya daya tarik bulan dan matahari. Arus pasang surut berperan dalam proses pantai, yaitu proses sedimentasi dan proses abrasi pantai. Nah, jika pada pasang surut ini, jika air pasang, maka akan menyebarkan sedimen dekat pantai, dan jika air surut, maka penyebaran sedimen ini akan ke arah ke laut lepas. Nah, selanjutnya ada faktor antropogenik. Faktor antropogenik ini merupakan faktor yang merupakan proses geomorfologi, yang dimana proses ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan terganggunya kestabilan lingkungan pantai. Nah, gangguan-gangguan ini ada dua tipe. Ada gangguan yang tidak disengaja dan gangguan yang disengaja. Gangguan yang disengaja ini seperti gangguan seperti pemajak gelombang, reklamasi pantai. Nah, kalau di gangguan yang tidak sengaja itu seperti kegiatan atau aktivitas manusia yang mengakibatkan aktivitas itu negatif bagi lingkungan pantai, seperti aktivitas manusia yang membabat hutan bakau, yang dimana akan
akan dijadikan tempat tambak. Nah, hal ini merupakan hal yang negatif yang akan merusak lingkungan pantai dan ekosistem daerah pantai. Nah, selanjutnya ada ini merupakan salah satu dari gangguan aktivitas manusia yang tidak yang disengaja. Ini merupakan reklamasi pantai dan ini pembabatan mangrove atau hutan bakau yang merupakan termasuk gangguan yang tidak disengaja yang mengakibatkan dampak negatif. Nah, dalam proses pembentukan garis pantai ini ada beberapa proses, yaitu ada proses litoral, abrasi, dan sedimentasi. Nah, pada proses litoral ini proses yang dimana ada pergerakan dari fisik pantai seperti arus, gelombang, sedimen, dan aktivitas manusia. Nah, kalau proses abrasi pantai ini proses yang dimana pengakisan pantai diakibatkan oleh gelombang dan arus laut yang akan lama kelamaan akan menjadi rusak. Nah, di sini ada istilah erosi dan abrasi pantai. Keduanya memiliki dua istilah yang sangat berbeda, tetapi di mana erosi pantai ini merupakan proses terjadinya mundurnya arus pantai dari asalnya karena kapasitas sedimen ini terkikis. Sedangkan abrasi proses terkikisnya batuan atau material dan kemudian akan terjadinya longsor serta runtuhan material. Nah, selanjutnya ada proses sedimentasi. Proses sedimentasi ini proses penambahan daratan pantai yang diakibatkan oleh pengendapan sedimen yang dibawa oleh arus laut. Nah, sedimentasi ini atau areksi dapat merugikan bagi masyarakat pesisir karena dapat terjadinya pendangkalan muara sungai yang sebagai lalu lintas kapal atau perahu layar. Nah, sekian dari presentasi hasil dari proses dinamika dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.